Ketua Surya NU Provinsi Jawa Barat, Kiai Haji Abun Bunyamin. Kemudian ada dosen yang kontroversial pada saya jadi bupati, mau nemenin saya. Dan saya angkat waktu itu menjadi tim kebangsaan. Profesor, nih ada, sekarang jadi pengurus. Pak Samuh, terima kasih. Terima kasih. Dan ada guru saya waktu SMA, guru agama. Saya sempat dilempar pakai batu karena rambut saya gondrong. Itu Pak Anang sekarang jadi ketua Baznas. Tadi suntangan sama saya, jangan, saya bilang guru. Jadi ini orang-orang yang saya kenal. Dan kita tidak akan bisa berkumpul di sini kalau tidak diizinkan oleh jajaran IPDN. Kok gedungnya bagus, suara sound systemnya indah. Tadinya saya mau berpikir bikin gedung baru, nggak jadi, udah aja mending pakai IPDN, nggak usah bangun lagi. Seluruh jajaran pimpinan daerah Kabupaten Sumedang, Pak Bupati, Pak Kajari, Pak Dandim, yang mewakili Kejaksaan Tinggi, Kapolda, dan yang mewakili juga Pangdam 3 Siliwangi. Ini Gus Muafik ini, Kak Kuarnas. Ini mitra saya waktu Komisi 4, Kepala Bulog. Dan saya ingat betul, kenangan yang ada, saya ada di channel saya, Pak. Bapak ngasih uang pada anak yang jualan yang saya bawa dari Subang, Pak, ke gedung DPR. Saya ingat. Dan yang paling utama ini ada turunan Galuh yang support saya terus-terusan. Kang Dede Yusuf, Macan Effendi. Mudah-mudahan macannya ada lagi, Pak, karena sekarang macan mulai kehilangan hutannya. Semua yang hadir, saya mohon maaf kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu ketua PGRI Jawa Barat. 1 miliarnya nanti kita akan bawa lagi ke Sumatera. Dan kita nggak usah membeli makanan dari sini, nggak usah beli beras dari sini. Kita bawa uang, Pak. Karena yang diperlukan oleh pengungsi hari ini adalah uang. Toko sudah mulai buka, warung sudah mulai buka. Yang tidak punya adalah mereka uang. Kalau mereka makan mie tiap hari terus juga kasihan juga. Nanti kita bawa uang dibagikan agar ekonominya muter. Cara saya menyikapi sesuatu pakai kitab. Kitabnya itu ada dalam pikiran dan perasaan saya. Saya selalu meyakini bahwa bisikan yang terbaik dalam hidup itu adalah bisikan hati yang terjaga dari puasa. Itu prinsip. Saya nangis, Pak. Kenapa saya nangis? Ada hal yang harus dibicarakan oleh kita. Kita tiap hari ngomong tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiap hari, Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan. Negara Kesatuan itu negara yang bersatu. Negara yang bersatu itu negara yang tidak terpisah. Dalam kerangka pemahaman Gus Muafik ada 2 hal di situ. Ada Tuhan ketika tunggal, ada Tuhan ketika jamak. Tuhan ketika tunggal disebutnya imanensi, dan Tuhan ketika jamak disebutnya transendensi. Ritualitas kita sudah sangat taat orang Indonesia terhadap ritualitas. Umroh ngantri, haji ngantri. Luar biasa ritualitas kita. Masjid terbangun di mana-mana dengan indah. Tetapi ada 2 hal yang hilang, tercerabut dalam tradisi agama kita adalah kita mencintai Tuhan tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas adalah hukum alam. Hukum matahari tidak akan pernah berubah. Hukum tanah tidak akan pernah berubah. Hukumnya air tidak akan berubah. Hukumnya udara tidak akan pernah berubah. Tidak perlu pakai tafsir. Karena tidak perlu pakai tafsir, dalam pandangan saya, mencintai Allah berarti tunduk dan patuh pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya.
Sehingga seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda, Kak Kuarnas, mulai posting di media sosial. Mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan dimanapun. Kenapa? Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan, tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi, berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun? Kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa. Tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Purnanda dengan NIM 1924-1062 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas sedikit tentang kaidah kebahasaan yang terdapat pada video pidato dari Kang Deddy Mulyadi. Pidato dalam video tersebut termasuk pidato persuasif argumentatif yang bertujuan memengaruhi cara pandang pendengar terhadap makna nasionalisme dan kepedulian terhadap lingkungan. Secara kebahasaan, pidato ini memiliki beberapa kaidah bahasa yang menonjol sebagai berikut. Yang pertama itu penggunaan kata ganti orang. Penggunaan kata ganti orang pada pidato ini, kata ganti orang kedua seperti Anda, dan kata ganti orang pertama seperti saya dan kita. Lalu penggunaan Anda berfungsi untuk menyasar langsung pihak yang dikritik, sehingga pesan terasa tegas dan konfrontatif. Sementara itu, kata kita digunakan untuk membangun kesan kebersamaan dan tanggung jawab kolektif antar pembicara dan pendengar. Kaidah ini berfungsi memperkuat keterlibatan audiens serta menegaskan posisi pembicara dalam menyampaikan pendapat. Lalu yang kedua itu kalimat argumentatif. Pidato banyak mengandung kalimat argumentatif, yaitu kalimat yang menyampaikan pendapat disertai alasan logis. Pembicara mengaitkan klaim nasionalisme dengan tindakan nyata, khususnya dalam menjaga lingkungan. Struktur argumen terlihat dari hubungan sebab akibat. Misalnya, jika seseorang mengaku nasionalis tetapi membiarkan perusakan alam, maka klaim nasionalisme tersebut dianggap tidak benar. Kaidah ini menunjukkan bahwa pidato tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga mengandung penalaran logis. Lalu yang ketiga, kalimat persuasif.
Pidato menggunakan kalimat persuasif yang bertujuan memengaruhi sikap dan cara berpikir pendengar. Ajakan tidak disampaikan secara halus, melainkan melalui pernyataan keras yang mendorong audiens untuk merenungkan ulang makna nasionalisme. Persuasi dalam pidato ini bersifat tidak langsung atau implisit melalui kritik dan penelitian moral. Hal ini disesuaikan dengan karakter pidato persuasif yang berupaya mengubah sikap audiens. Penggunaan kalimat emotif, kaidah kebahasaan. Itu yang nomor keempat, penggunaan kalimat emotif. Kaidah kebahasaan sangat menonjol adalah penggunaan kalimat emotif, yaitu kalimat yang mengandung muatan perasaan kuat seperti marah, kecewa, dan keprihatinan. Pilihan diksi yang tegas dan bernada keras digunakan untuk membangkitkan emosional pendengar, menegaskan sikap pembicara, memberikan tekanan moral terhadap isu yang dibahas. Kalimat ini memperkuat daya retorika pidato. Dan yang kelima itu ada repetisi atau pengulangan. Pidato memanfaatkan repetisi atau pengulangan kata dan frasa, terutama saat menyebutkan berbagai bentuk perusakan lingkungan. Pengulangan ini berfungsi untuk menekankan ide pokok, memperkuat kesan seriusnya masalah, meningkatkan daya ingat pendengar terhadap pesan utama. Repetisi merupakan salah satu kaidah kebahasaan yang umum digunakan dalam pidato untuk penekanan makna. Lalu yang keenam itu penggunaan konjungsi logis. Pidato menggunakan konjungsi bersyarat dan kausal seperti jika, kalau, dan hubungan implisit sebab akibat. Konjungsi ini membantu menyusun alur logika yang jelas antar pernyataan, alasan, dan kesimpulan. Dengan demikian, gagasan pidato tersampaikan secara runtut dan mudah dipahami oleh audiens. Lalu yang terakhir yaitu kalimat deklaratif dan tindak tutur menilai. Nah, sebagian besar kalimat dalam pidato berbentuk kalimat deklaratif yang menyatakan penilaian atau sikap pembicara. Kalimat tersebut termasuk tindak tutur evaluatif karena pembicara menilai sikap seseorang, memberi label moral, dan menyimpulkan perilaku tertentu. Kaidah ini menunjukkan bahwa pidato berfungsi sebagai alat kritik sosial. Nah, jadi teman-teman, itulah kaidah kebahasaan yang ada pada pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.